kalau kamar kan jadi ini kamar, pintu kamar, terus ini yang TV-nya gitu. Jadi kita kalau misalkan itu berhadapan aja gitu. Nah aku nonton tuh lagi duduk, terus aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Pas aku ngerasa tuh langsung terbayang wujudnya gitu. Apa tuh gitu? Wujudnya itu mbak-mbak berdiri, rambutnya panjang banget. Itu orang udah pada mau tidur, tiba-tiba bapak aku nih di sumur, Sumur outdoor berarti? Lokasinya, iya sumur outdoor itu. Itu ada di deketnya ruang mesin cuci. Ya. Ya, pokoknya deket daerah mesin cuci itu ada ular. Kalau depan belakang tuh kepala semua. Kembali lagi di program Misteri As bersama saya Faizal Firdaus. Kali ini saya kedatangan narasumber. Dia punya cerita mengenai rumahnya yang horor. Dari rangkaian yang saya dengar cerita misterinya ini sangat banyak dan kalian harus benar-benar membayangkan tempatnya dan kejadiannya. Silakan, perkenalkan namanya siapa? Halo Sobat Misteri As, aku Viera, aku tinggalnya di daerah Kabupaten Cirebon. Aku di sini mau ceritain pengalaman horor aku di rumah aku. Langsung dimulai aja kali ya Mas ya. Boleh, sok dari kejadian pertama, rumahnya bentuknya seperti apa sih? Oh ya, dari rumahku pinggir jalan nih guys, kebetulan. Jadi dari pagar itu, rumahku kan pinggir jalan, terus ada pagar masuk, ada halaman, terus ada teras. Pintu masuk itu kanan kirinya ada dua pintu kanan kiri, terus masuk ketemu ruang tamu, terus ada masuk lagi dua pintu lagi, masuk nanti ketemu ruang tengah. Nah di ruang tengah ini ada 4 kamar. Itu ada kamar aku, kamar mbak aku, kamar orang tua aku, sama kamar adik aku. Nah di ruang tengah itu keluar lagi ada 2 pintu lagi kanan kiri, itu akses untuk ke ruang outdoor. Oh, ada outdoornya juga? Ada outdoornya, itu ada sumur juga, masih ada sumurnya. Sumurnya di mana? Sumurnya di tengah-tengah gitu, jadi kan 2 pintu, nah sumurnya tuh di kayak tengah-tengah gitu loh, keluar kan tengah-tengah gitu. Jadi kanan kiri tuh apa berarti? Kanan kiri itu di sebelah kanannya itu ruang makan, terus sebelah kirinya itu ruang mesin cuci gitu, laundry gitu. Ya. Nah di ruang mesin cuci sama ruang makan juga ada pintu untuk akses ke ruang gudang. Nah kalau misalkan dari ruang makan itu ada pintu keluarnya untuk akses ke dapur sama kamar mandi. Nah di sebelah kamar mandi itu juga ada pintu juga. Akses ke gudang? Iya, aksesnya ke gudang. Itu daerah yang sering banget nih ada pengalaman horornya Mas. Oh di situ paling si ruangan yang paling horor di situ? Iya, di situ intensitasnya sering banget. Jadi gini, aku pengalaman ini tuh mulainya dari aku kelas 3 SD. Jadi aku tuh mulai ngerasa kayak ini rumah nih ternyata angker juga ya gitu. Bayangin aja itu rumah kalian sendiri tapi kalian ngerasain horor, itu gimana. Jadi ini tuh mulainya dari aku kelas 3 SD, itu berarti tahun 2010-an gitu ya. Kayaknya aku lupa, pokoknya aku kelas 3 SD umur 10 tahun itu lagi seneng-senengnya nonton TV, lagi seneng-senengnya acara gitu, acara musik-musik. Itu aku nonton TV di belakang, kebetulan yang di ruang tengah itu suka rebutan gitu kalau misalkan mau nonton acara TV gitu. Jadi aku ngalah, aku ke belakang, ke gudang. Itu sendiri nontonnya? Sendiri, nontonnya sendiri. Nah gudang ini kan bentuknya persegi panjang ya. Nah itu ada 2 kamar tuh di gudang tuh Mas. Ada kamar, aku sebutinnya kamar 5 sama kamar 6 aja. Nah itu tuh tadinya dulunya itu kamarnya kakek sama kamarnya om aku. Iya. Cuma karena om aku udah nikah jadi udah nggak ditempatin lagi gitu. Nah waktu kelas 3 SD itu
aku tuh nonton TV, acaranya Boy William sama Cheryl Nevia, itu video klip gitu ya. Aku lagi nonton asik-asik gitu, terus kayak ngerasain kayak ada hawa-hawa, ada yang ngeliatin gitu. Pasti ngerasa gak sih kalau ada yang merhatiin gitu? Aku ngerasa banget situ kayak anehnya lagi tuh Ngeliatin dari mana? ngeliatin dari pintu, dari kamar 6. Kan ada 2 Kamar 6 tuh letaknya gimana? Maksud dari TV ke kamar 6? Jadi TV tuh di sebelah sini kayak ngarah ke pintu keluar. Mojok ke tembok berarti? Iya, mojok ke tembok. Itu akses yang pintu keluar dari dapur tuh, Mas. Iya. Ya kan? Nah, kalau kamar kan, jadi ini kamar, pintu kamar, terus ini yang TV-nya gitu. Jadi kita kalau misalkan itu berhadapan aja gitu. Yeah. Nah, aku nonton tuh lagi duduk, terus aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin, dan anehnya lagi pas aku ngerasa tuh langsung terbayang wujudnya gitu. Apa tuh wujudnya? Wujudnya itu mbak berdiri, rambutnya panjang banget, terus ya udah gitu lagi dia ngeliatin itu aku. Tuh ngerasanya kamu diliatin itu atau kamu emang ngeliat langsung? Aku ngerasanya diliatin tapi langsung terbayang gitu. Oh, si bentuknya tuh? Iya, si bentuknya tuh kayak gimana rasanya gitu. Terus kamu gimana? Cuek? Ya aku sebenarnya sih pas awal cuek, tapi lama-kelamaan setiap aku selesai acara langsung lari. Kalau misalnya keluar dari ruangan itu langsung lari. Yeah. Nah udah tuh aku ternyata ini ada pengalaman juga dari mbakku di ruangan itu. Jadi setiap kita semua mau pipis atau aku mau pipis, mbakku, semua keluarga aku tuh mau pipis harus ke belakang, harus ngeluarin pintu keluar dari ruang tengah ke ruang outdoor yang ada sumurnya itu loh. Berarti PR banget ya kalau misalkan malam-malam nih, biasanya kan kebelet kencing, terus pengen BAB, pasti PR banget sih kalau PR banget emang. Karena saudaraku semuanya tuh kalau misalkan lagi ada acara ngumpul-ngumpul, selalu minta temenin, bangunin orang lah salah satu gitu untuk ditemenin pipis. Bayangin aja aku, mbakku semuanya tuh kalau misalkan kebangun mau pipis, ya udah kayak ada lagi ini aja, lagi uji nyali aja gitu. Bawa senter gitu nggak? Enggak dong. Karena ada lampunya. Nah ini tuh mbak aku tuh mau keluar dari pintu yang sebelah kanan tuh dari ruang tengah, yang ke dapur, ke ruang makan. Mbak aku tuh baru nyampe di pintu itu. Terus mbak aku tuh langsung ngeliat, by the way rumah aku tuh kebanyakan jendela ya guys ya. Jadi kayak sekat tapi dia tuh transparan gitu, jendelanya kaca bening gitu loh. Oh jadi yang antar ruangan tuh kan kanan kiri pintu, iya, kan? Nah tengah-tengahnya tuh jendela. Iya, tengah-tengahnya jendela. Nah itu tuh jadi segala aktivitas jendela itu kelihatan semua berarti? Kelihatan semua. Jadi kalau misalkan aku lagi di dalam gudang, jadi aku tuh bisa ngelihat yang lagi di tengah lagi ngapain gitu. Oh iya, ngerti. Kayak gitu. Kebetulan nggak ada hordengnya, jadi udah gitu transparan aja. Nah mbak aku itu dia ngelihat ke ruang gudang itu di kamar, pokoknya di kamar 5 sama kamar 6 tuh ngeliat lah di situ. Itu ada bentukannya sih perempuan, aku nggak tahu kalau misalkan dia ibu atau gimana. Dari cerita mbak aku tuh dia sanggulan, Mas. Sanggul kayak Jawa gitu? Iya, sanggul Jawa. Sama dia pakai kebaya warna ungu. Kebaya warna ungu? Iya, kebaya warna ungu. Terus dia jalan ke kamar 6. Nah setelah dari kamar 6 itu udah dia hilang aja kayak gitu. Dia tuh berarti ngebelakangin si kakak kamu? Iya, dia nggak nunjukin wajahnya, cuma dia cuma lewat aja. Jadi pas mbak aku ngeliat itu, dia lewat gitu loh, dia lewat. Serem ya? Iya itu, merinding aku juga ini cerita, ya ampun. Nah terus udah dari mbak aku juga. Pas mbak kamu cerita, dia gimana tuh reaksinya? Dia takut banget. Habis itu kalau misalkan dia pipis selalu bangunin siapapun yang ada di situ. Oh iya. Kayak misalkan mama gitu ya atau bapak, wajib banget bangunin orang kalau misalkan mau pipis malam-malam gitu ya. Berarti semenegangkan itu ya berarti si rumahnya? Iya, sangat-sangat. Terus kejadian ternyata setelah itu kan mbak aku ngadu tuh ke mama, kayak gitu-gitu cerita kan kalau misalkan ngelihat sosok itu gitu. Ternyata waktu om aku masih nempatin kamar 6 ya, tinggal di situ. Itu om aku tuh tadinya kamar aku tuh bekasnya kamar om aku. Nah kebetulan kamar aku ini tadinya ditempatin sama bibi aku yang nikah gitu. Jadi dipindah lah, gantian gitu, tukeran. Nah om aku tuh pindah ke kamar 6 yang di gudang itu. Pindah ke kamar 6, nah om aku tuh iseng nulis kaligrafi Assalamualaikum. Di tembok? Enggak, di depan pintu ditempel. Jadi pas mau masuk pintu itu ditulisnya Assalamualaikum gitu, stiker. Di pintunya gitu? Iya, Assalamualaikum.
Nah malamnya itu om aku langsung didatengin sama makhluk. Pokoknya dia tuh berjubah hitam. Terus yang lebih seremnya lagi pas aku dengar ceritanya itu katanya oh ini yang namanya ini gitu. Ini. Nyebutin nama om aku. Oh ya. Katanya gitu. Terus om aku ini langsung bilang iya kenapa kayak gitu-gitu. Terus om aku baca-bacaan kayak gitu kan. Oh ya sebelum ngobrol itu om aku tuh direp-rep dulu mas, direp-rep dulu. Rep-rep tuh mimpi yang ketemu setan lah. Iya. Ketemu setan. Iya. Rep-rep. Iya rep-rep tuh gitu. Jadi om aku tuh mau ditindihin tapi om aku tuh masih sadar gitu. Ya. Tapi dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu selain baca doa. Nah setelah dia udah bisa tuh aku lupa dia baca doa apa, tapi bukan doa yang biasa lagi rep-repan pokoknya. Ya. Ada dia mempelajari doa lain lah gitu. Kalau background omnya tuh apa sih? Oh ya om aku ini kebetulan dia tuh apa ya jadi mediasi antar makhluk halus gitu. Jadi yang setan gitu ya? Iya jadi kalau misalkan apa om aku tuh bisa dimasukin roh atau makhluk halus gitu loh. Jadi nyampein pesan gitu. Ya. Bukannya hal negatif tapi nyampein pesan kayak gitu. Nah waktu itu tuh om aku tuh udah selesai perpan terus om aku ngobrol dia tuh nggak suka karena nulis assalamualaikum kaligrafi itu karena kan dia ngerasanya itu adalah tempatnya gitu loh. Kan waktu itu baca-bacaan segala macem tuh pokoknya dia panas-panas tuh kata om aku dari bawahnya itu kan dia nggak dia tuh kayak cuma pakai jubah doang tapi nggak kelihatan mukanya. Terus dia tuh menghilangnya tuh dari bawahnya tuh muncul asap. Iya kayak gitu. Ya terus di ruangan itu juga mamah aku waktu bulan puasa lagi makan sendirian di rumah kebetulan yang lain pada bukber. Mama aku makan di ruang makan kan itu maksudnya di ruang makan itu nggak jauh dari ruangan gudang ya. Masih deket jadi kalau misalkan ada suara apapun tuh masih kedengeran gitu biarpun emang dia ditutupi oleh sekat gitu ya masih kedengeran. Nah dari ruangan gudang itu tiba-tiba ada suara pintu brak gitu kayak orang yang dibuka terus ditutup lagi tapi kenceng banget gitu loh mas. Itu kejadiannya pas buka puasa? Itu pas kejadian pas buka puasa, bulan puasa pas mau buka puasa itu mama aku lagi makan. Itu berarti yang makan di ruang makan tuh cuma mama doang berarti? Cuma mama doang, yang lainnya pada bukber. Kebetulan aku juga bukber. Itu aku dikasih tahu sama mama aku, jadi mama aku langsung telepon bapak, terus langsung nelfon aku juga kapan pulang kayak gitu. Paling gitu kalau untuk mama aku yang di ruangan gudang itu. Oh ada lagi dari mama aku tuh, jadi aku buka catering mas. Aku tuh buka catering dulu sama mama, buka catering. Nah itu kan buat kayak nyiapin makanan, box-boxnya gitu di gudang. Kan dapurnya masih deket gudang tuh, jadi yaudah kita pakai gudang itu buat kalau misalkan mau bungkus-bungkusin, iya nata-natanya kayak gitu. Nah kan kalau misalkan dari pagi sampai malam jam 7 tuh masih dibantuin lah sama aku, sama saudara-saudara aku yang lainnya kayak gitu. Kebetulan mama tuh mepet deadline ya, maksudnya besoknya harus sudah dianterin, jadi jam 2 tuh masih begadang. Nah mama tuh ngerapi-rapihin lah pokoknya ngebungkus segala macem. Itu mama badannya tiba-tiba ngerasa berat banget jam 2 pagi. Berat banget kayak ada yang gendong. Oh iya? Iya, di ruangan itu. Itu mama sendirian. Mama tuh ngerasa kayak berat banget, padahal tuh yang gak ngapa-ngapain sebelumnya tuh gak ada apa-apa gitu, gak ngerasa berat, gak ngerasa apa. Tapi tiba-tiba badannya langsung berat, kayak langsung ada yang gendong. Kan nyiapin bungkusan segala macam itu sambil duduk tuh mas. Bukan karena pegel, soalnya mama kan memang udah biasa kayak gitu. Cuma pada waktu malam itu tuh tiba-tiba badannya ngerasa berat segala macem. Paginya kan mama cerita tuh kayak digangguin. Nanti mah kalau misalkan mau packing atau apa-apa lagi ya temenin gitu kan. Kayak gitu tuh, itu pengalaman mama aku. Aku juga ada lagi pengalamannya selain yang nonton TV itu. Jadi aku itu punya kucing. Oh punya kucing juga? Aku punya kucing banyak banget. Nah kebetulan karena ruangan itu kosong, ruang gudang itu kosong, jadi aku yaudahlah kucing aku taruh di situ aja gitu lah. Terus aku juga bisa mantau kan karena jendelanya tuh kan transparan daripada di belakang kebun gitu. Banyak, waktu itu kucing aku ada 10, waktu itu ada 10. Banyak banget ya berarti? Iya. Nah itu tuh
aku tuh nggak kenal waktu pagi, nggak kenal waktu siang, sore, malam. Jam 11 pun atau jam 12 pun aku masih berani gitu ke Main di ruang situ? gudang itu, iya. Waktu itu tuh padahal masih sore sih terbilangnya, jam 7 malam. Ya. Aku pengen banget gitu mainan kucing gitu, karena kalau cuma dari jendela doang tuh kayak, aduh mereka tuh gemes banget, jadi aku tuh pengen megang gitu. Aku masuklah dari pintu mesin cuci. Ya. Ya, aku masuk tuh dari yang mesin cuci, aku masuk. Aku tuh emang kalau bercanda sama kucing tuh kayak gemes banget gitu, jadi bakal bersuara kencang aja gitu. Ya. Tiba-tiba waktu aku lagi megang kucing aku nih, pas banget posisi aku tuh di depan pintu kamar 6, Mas. Kamar 6 tuh yang banyak kejadian itu? Iya, itu. Posisinya pas banget aku di situ. Itu tiba-tiba kayak mama aku, pintunya nggak kebuka, cuma suaranya aja tuh yang brok gitu. Jadi kayak ada yang mukul berarti? Iya, kayak ada yang mukul. Terus waktu itu aku panik banget karena kan aku tahu ruangan gudang itu tuh sangat-sangat horor gitu ya. Aku panik tapi kayak masih santai gitu loh. Itu aku panik banget, terus aku langsung buru-buru keluar seperti biasa kalau dari ruangan itu. Buru-buru keluar. Ngambil kucing ya? Enggak ambil kucingnya, karena udah malam kan. Kalau malam itu kucing aku di kandang. Maksudnya di ruangan itu nggak boleh keluar gitu. Udah cukup di situ aja. Biasanya nih ada kebiasaan binatang tuh merasakan adanya makhluk halus. Misalkan kalau ini mah mitos, tapi kalau misalkan dengar suara ayam kukuruyuk jam subuh lah, pokoknya subuh, itu tandanya ada apa. Terus ada hewan anjing menggonggong malam-malam, itu kan katanya ada setannya. Nah kalau kucing ada yang aneh nggak? Maksudnya kucing-kucing kamu? Kucing aku ada, jadi ini kucing aku yang udah meninggal ya. Aku jadi inget lagi. Jadi waktu itu tuh aku ngelihat dia tuh kalau aku dari ruang tengah. Kan yang tadi aku bilang, aku bisa ngelihat ruang gudang itu dari ruang tengah. Kucing aku tuh ngelihat ke tembok aja. Padahal di ruangan itu, percaya nggak percaya, nggak pernah ada cicak. Oh, aku juga ngerasain. Jadi ini mah sharing aja tapi dulu juga aku pernah di kampus di Bandung. Jadi dulu tuh emang aku tuh nokturnal, maksudnya aktivitasnya semuanya di kampus. Semuanya di kampus, sampai nginep pun di kampus. Terus biasanya kalau misalkan jam 11 sampai jam 1 pagi, si kucing tuh ngadepnya kamar mandi. Tapi nggak ada apa-apa dulu tuh. Jadi emang misalkan ada kebelet orang nih, anak-anak sekre pada ke kamar mandi tuh, kalau misalkan jam ke atas ya, jam tengah malam gitu, itu ada ngeliat kucing warna hitam, entah ya ada hitam atau kuning, oranye, selalu ngadepnya tuh ke kamar mandi. Berarti dia ngeliat ya itu kejadian anehnya ya, kebanyakan rata-rata kayak gitu sih yang aku pernah rasain juga. Berarti juga sama kucing aku suka ngeliat ke atas. Tadi yang aku bilang anehnya itu ruangan itu tuh nggak ada cicak. Dan biasanya lihatnya ke atas ya? Iya, ke atas, ngeliatnya tuh ke atas. Itu, aduh ya ampun, aku merinding. Aku takut pas di rumah lagi nih. Itu kucing aku tuh namanya Ruby. Dia sering banget ngeliat ke atas, kayak aku kadang Tik, ngeliat apa sih Tik? Kadang aku suka nanya gitu. Terus kayak dia tuh udah kayak gitu aja gitu. Terus aku ambil kan, kadang kayak udah gitu, daripada aku yang overthinking gitu kan. Jadi aku ambil, kadang gitu. Terus kadang juga di dapur sih, Mas, di dapur, di depan kamar mandi juga, iya pernah itu. Ada? Pernah. Jadi kamar mandi aku itu, kan kalau misalkan setiap kamar mandi itu ada plafonnya ya. Kalau bapak aku tuh aneh banget, gak tau kenapa, ini ngomongin konsep rumah juga. Jadi kamar mandinya itu kan ada 2. Itu kalau kamar mandi kan biasanya kecil ya. Nyatu buat itu? Itu nyatu tapi ada sekatnya. Tapi sekatnya tuh nggak full gitu loh, kayak cuma setengah aja gitu. Itu tuh kamar mandi tuh kayak kamar luasnya. Oh iya? Iya, kamar mandi itu kayak kamar luasnya. Jadi aku bingung sih itu gimana konsepinnya. Nah, plafonnya itu bolong, Mas. Plafon kamar mandi? Plafon kamar mandi itu bolong, jadi ngeliatnya tuh ke genteng. Ya. Kebayang ke genteng, ya. Jadi kucing aku tuh suka banget nongkrong di tengah-tengah, ini kan ada sekat nih. Oh iya. Kalau nongkrong ngeliatnya ke atas. Ngeliatnya ke atas gitu. Gitu aja gitu. Terus gitu kan, kadang aku suka ya, ngapain sih Tik gitu, ngapain. Mamaku juga selalu bilang kayak
biasa lah gitu. Pasti kalau ngeliat itu kenapa sih Mas ya itu ngeliatnya ke atas mulu, terus kayak mamaku bilang biasalah gitu. Nah kalau misalnya mamaku udah ngomong biasa lo tuh Ada yang gitu. aneh berarti. Iya Tapi kayak mama gitu. punya kebiasaan melihat itu nggak berarti? Kalau mama tuh dia tuh emang orangnya peka banget, dan tapi baru bisa-bisanya itu nggak lama dari ini sih, baru bisanya tuh tahun 2000 berapa ya, 2013-an lah baru bisanya tuh. Baru peka gitu ya? Iya peka bangetnya itu mama tuh tahun segituan. Nah tadi ini apa namanya agak beranjak ya guys ya. Jadi gini, waktu itu tuh aku lagi nongkrong di depan rumah, kebetulan Ini kejadian yang lain berarti? Kejadian yang lain nih. Jadi aku lagi nongkrong di depan rumah nih Mas. Aku lagi nongkrong di depan rumah. Terus di sebelah aku itu ada warung. Warung-warung yang biasa orang kayak misalkan pedagang atau apa gitu yang lagi lewat mampir. Jajanan snack kayak Kopi gitu ya? terus nasi lengko kayak gitu-gitu yang biasa buat bapak-bapak lah gitu. Nah, waktu itu tuh gini Mas, ini masih sama sih sebenarnya di ruang gudang. Jadi si pedagang itu namanya itu pedagang ubi ya. Tiba-tiba dia tuh ngomong ke apa namanya ke yang punya warung, Bu kok ini aura rumah sebelah. Jadi rumah sebelah di warung itu, jadi warung ini tuh di belakangnya rumah kakek aku. Ya dari mama. Ya. Jadi sebelahan kita rumahnya. Nah si pedagang ini bilang katanya kok auranya beda ya rumah ini sama rumah aku gitu, rumah kakek aku sama rumah aku tuh beda banget. Itu lebih serem yang mana berarti? Rumah aku, jadi hawanya tuh udah beda gitu dia bilang. Terus tiba-tiba jadi rumah kakek aku sama aku tuh disekat doang, kayak ada tembok kecil, tembok pendek segini nih, jadi kita bisa ngelompat kayak gitu-gitu, bisa lompat gitu. Nah terus dia tuh tiba-tiba lompat aja terus tiba-tiba ke belakang. Oh ya, jadi dari pintu keluar yang dari dapur itu, sebelahnya aku ada selokan gitu loh Mas, ada selokan buat akses. Kalau misalkan di depan bisa langsung ke kebun tuh lewat dari samping gitu. Ya, kayak gitu. Nah, itu tiba-tiba pedagangnya itu masuk langsung ke ruang belakang, ke ruang gudang. Langsung lari itu tuh tanpa bilang apapun gitu? Iya, jalan aja. Jadi waktu itu cuma ngikutin aja, yang punya warung sama mama aku ngikutin dari belakang. Terus dia langsung ke kamar 6 itu. Oke. Langsung ke kamar 6 itu dan kamar 6 berarti. Dan dia langsung dia minta ke mamaku ngomong untuk siapin kayak apa sih yang buat mediasi, kayak bunga, menyan gitu-gitu. Oh, sesajen. Iya, kayak gitu. Itu aku kan maksudnya waktu itu masih nggak boleh lah untuk ikut-ikut kayak gituan. Jadi aku cuma ngeliatin aja. Itu si pedagang itu tuh ngomong ke mama. Maksudnya ngobrol mungkin mediasi ya sama si ininya yang di kamar 6 itu. Karena dia tuh cukup mengganggu ya untuk keluarga aku dan yang ininya. Jadi si pedagang ini mediasi, ternyata dia buangan Mas. Si setannya tuh? Ternyata ini Mbak Kun. Dia hamil tapi meninggal. Dan di daerahnya ini masih dia agak ke arah pokoknya arah ke sana lagi, masih jauh dari rumah aku. Terus dia di daerah dianya itu ngeganggu, makanya dari orang pintar yang di sananya itu dibuang ke daerah aku. Oh ya, ngerti. Jadi asalnya dari daerah kamu lurus lagi. Iya, lurus lagi. Tapi itu tuh dia pernah awalnya di situ berarti. Awalnya di situ dia. Terus dia dibuang ke daerah kamu. Iya, karena di sananya dia ngeganggu. Di sananya dia ngeganggu. Gitu, dibuang, nyangkol lah ke rumah aku. Nah dia tuh nyangkolnya langsung ke belakang, langsung ke kamar 6 itu. Dia bilang katanya itu rumahnya dia gitu. Itu rumahnya dia bilang. Terus pedagang itu mediasi, akhirnya dia dibawa sama si pedagang itu, dibuang lah. Nah rumah aku itu di seberangnya lagi itu, kalau misalnya lurus lagi itu ada makam, jadi dibuangnya ke sana sama si pedagang itu. Dibuanglah ke sana. Nah ini nyambung lagi si pedagangnya, malah jadi kemana-mana di rumah aku tuh. Itu langsung ke kamar bapak aku, kamar utama, kamar 1.
Dia tiba-tiba ke kamar satu tuh gimana? Iya, jadi kan lagi ngobrol, terus ada bapakku kebetulan datang nih, bapakku kebetulan datang, terus si pedagang ini ngomong sama bapakku, Pak boleh ngecek ke depan nggak? Gitu, karena dia ngerasa ketarik lah gitu. Ngeceklah ke depan, ke kamar utama masuknya, ke ke kamar bapak aku. Ternyata di sana ada ular guys, ada ular raksasa ngelingkar dari genteng atas itu. Itu ekornya sampai ke belakang rumah. Gede banget berarti? Iya, gede banget. Beliau juga bilang gede banget. Tapi beliau auranya positif sih. Maksudnya kok beliau ya? Maksudnya si makhluk ini dia auranya positif. Nah, si beliau tuh si ularnya? Ya, si ular ini nih, makhluk ular ini dia tuh ngelingker, pokoknya dari atas genteng itu dia ngelingker, dari kamar bapak aku nih, dia ngelingker, ekornya itu sampai belakang rumah. Kebun? Iya, ke kebun itu ekornya sampai situ. Terus udah sempet ini si pedagang itu udah sempet ngusir lah gitu. Ternyata si ular ini, si siluman ini dia bilang katanya, kamu siapa berani ngusir-ngusir saya? Saya udah di sini dari rumah ini sebelum rumah ini ada. Berarti udah lama banget ya? Iya, dia udah lama banget. Dia bilang katanya, saya mau diusir kalau misalkan orang sini gitu. Jadi orang daerah aku gitu yang ngusirnya. Yang asli berarti? Iya, orang asli beneran yang dari daerah aku gitu. Saya mau pergi katanya gitu. Nah terus pedagang ini juga bilang katanya setiap malam Jumat kerasa nggak katanya bau menyan kayak gitu-gitu, kayak ada bau bakar-bakaran. Pernah kamu ngerasain itu? Aku pernah ngerasain. Nanti kita cerita di sini. Aku mau ceritain yang pedagang ini dulu ya. Si pedagang ini tuh bilang kayak jangan kaget kalau misalkan ada bau-bau kayak gitu, karena setiap malam Jumat itu dia selalu ada pesta. Di kamar itu? Iya. Di kamar itu atau di rumah kamu? Iya, di kamar itu, cukup di kamar itu aja. Pesta. Tapi mungkin kalau misalkan dari pandangan mereka mungkin itu bukan rumah, bukan kamar kali ya. Mereka pesta di situ, pesta sama sejenisnya mungkin. Itu jadi itu bau menyan gitu, bau ikan, bau bakar, bau amis lah gitu. Oke. Berarti gini, kan selama kejadian tuh selalu yang di kamar 6 ya? Iya. Nah itu padahal berarti semua orang yang di rumah itu tuh belum tahu bahwa kamar 1? Belum, yang tahu cuma keluarga aku aja. Oke. Jadi mbak aku, pokoknya keluarga inti gitu tahu kalau yang ular itu. Nah iya, ngomongin ular ini Mas, jadi flashback lagi, ternyata waktu aku lupa, pokoknya malam kejadiannya jam 10 atau jam 11. Itu orang udah pada mau tidur, tiba-tiba bapak aku nih di sumur. Sumur outdoor berarti? Lokasinya, iya sumur outdoor itu. Itu ada di deketnya ruang mesin cuci. Ya. Iya, pokoknya deket daerah mesin cuci itu ada ular. Kalau depan belakang tuh kepala semua. Jadi kepalanya kepala, ekornya kepala. Nggak ngerti. Itu di mana? Di dekat mesin, itu pokoknya di sumur di dekat mesin cuci lah. Iya. Ular. Jadi kan ular kan biasanya punya kepala sama punya ekor. Iya. Ini dia nggak punya ekor, punyanya kepala dua-duanya. Dan anehnya lagi kan kalau biasanya gitu tuh dia defense ya ular tuh. Kayak kalau misalnya mau ditangkap. Ya. Ini mah enggak defense. Ya udah. Diambil kan enggak? Iya diambil. Itu kan bapakku langsung manggil yang lain kan. Diambil enggak ngapa-ngapain, udah gitu. Ambil aja. Ada kejadian apa ya pas diambil? Kalau kejadian sih nggak ada kejadian apa-apa untungnya ya. Nah terus ada lagi kejadian yang kedua. Ini malam Jumat. Mama aku lagi nyuci. Nah jadi sumur ini juga dipakai buat tempat nyuci sama mamaku. Itu kan sumur, terus ada lantai kayak gitu-gitu. Masih ada space gitu. Nah itu dipakai buat nyuci. Itu mamaku lagi nyuci, tiba-tiba di sampingnya itu, di samping ember yang tempat air itu ada ular. Kalau ini kepalanya 2 gini. Dan yang tadi mah kepala. Kalau ini kepalanya 2, tapi dia punya ekor. Dan itu dia nggak defense sama sekali ke yang kedua kali ini. Nyambung nggak sama yang kamar 1? Kalau misalkan dirunutin nanti ceritanya. Setelah aku nggak runtut sih, cuma
kalau misalkan disambung-sambungin, oh ternyata waktu itu sering ada ular tuh karena itu kali ya, gitu. Nah gitu, jadi apa namanya, sering banget tuh ada penampakan ular tuh. Itu dibuang, langsung dibuang, tapi dibuangnya ke kali. Nah daerah aku juga deket kali guys, daerah aku tuh deket kali. Terus ngomongin ular lagi, ini balik lagi kita ke kebun ya. Selalu intensitasnya tuh di belakang ya, nggak pernah, maksudnya jarang gitu di depan tuh. Nah di belakang ini, di kebun, di kebun, kita pindah lokasi berarti ya, pindah lokasi ke kebun. Jadi waktu itu tuh bulan puasa, ini baru yang bulan-bulan kemarin, tahun ini puasanya. Tahun ini? Jadi aku tuh punya tetangga namanya Mak Nur. Jadi Mak Nur ini biasanya kalau subuh-subuh tuh dia jadi supplier lontong yang buat warung-warung mau jualan tuh. Oh ya. Ya kayak gitu. Nah ini tuh lagi jalan. Jadi mereka tuh kalau misalkan mau ke jalan raya itu ngelewatin rumah aku dulu. Gapuranya, gangnya. Gangnya, ada gangnya di sebelah. Jadi rumah aku, ini gang, sini rumah gitu. Tuh apa ya? Jadi rumah sebelah aku juga di sebelah, ini kan rumah kakek aku, rumah aku sama rumah sebelah aku itu kalau rumah sama sebelah ini sekat sama jalan. Ya, dibatis sama jalan. Nah, rumah sebelah aku ini juga sama, di belakangnya itu dia ada kebun, tapi mungkin lebih lebat karena ada pohon, ada pendopo kayak gitunya. Nah, Mak Nur ini lewat subuh-subuh, dia kaget, dikiranya ada maling, lompat gitu dari rumah sebelah aku ini ke rumah aku, ke belakang nih yang di kebun itu. Lompat dari genteng? Enggak dari genteng, jadi kita punya tembok gitu, tembok. Oh iya. Tembok. Jadi kebun itu tembok, jadi ini kan genteng, nah terus kalau ini tembok doang gitu loh, kayak kotak gitu. Nah itu lompat dari rumah sebelah ke rumah aku, dikiranya maling. Pas diperhatiin lagi itu bukan maling. Apa? Itu bukan orang, itu kayak makhluk, bentuknya kayak orang, tapi hitam. Gak ada muka, gak ada, hitam. Gak ada mukanya? Hitam. Terus ngomongin ular lagi, sama tetangga juga sering banget ngeliat ada ular hitam, tapi kalau kan maksudnya dari tetangga ngeliat terus ngomong ke mama aku ngomong ke bapak aku, ya udah gitu kita cari orang buat ngeberesin di belakang. Karena belakang kan maksudnya ada kandang ayam, terus ada kandang kucing juga kayak gitu-gitu. Terus tempat naruh genteng yang nggak kepake kayak gitu-gitulah gitu. Itu sampai dibongkar Mas, sampai dibongkar sama bapak aku. Saking pengen taunya gitu ularnya mana, karena kan bahaya ya ular itu ya. Gitu. Tapi nggak ada. Sampai mindahin posisi genteng itu ke kanan. Terus yang genteng yang ada di kanan tuh dipindahin ke yang apa? Sisi lainnya ya? Iya, sisi lainnya pokoknya dipindah-pindahin gitu, nggak ada. Dan mama aku juga sering nemuin sisik ular, tapi nggak ada ularnya. Sisik ular di mana? Di belakang, di kebun. Sering mama aku. Yang putihnya doang tuh kayak di kulit gitu. Itu nggak ada, tapi kalau dicari ularnya kayak gitu. Makin nyambung nih. Nah, iya. Nah, terus kita balik lagi ke ular itu, kita balik lagi berarti ke si pedagang itu ya, boleh ya? Aku agak ke skip, maaf. Jadi pedagang ini dia keluar nih dari ruang tengah, kan ada pintu. Keluar ke teras. Keluar ke teras. Tiba-tiba si pedagang itu ngomong, itu ada orang di pojok di garasi. Ada orang, cewek. Kan kalau misalkan aku mah nggak ngeliat apa-apa ya. Kayak aku sama aku mana nggak ada apa-apa. Itu nih ini Bu bilang gini, ini Bu, Ibu kalau misalkan bisa lihat nih di depan pagar Ibu nih, yang saya lihat tuh kayak TV lama abu-abu warnanya. Kalau TV lama kan dulu warna abu-abu yang nggak ada warnanya tuh, abu-abu. Dia ngeliat abu-abu orang lagi berjejer, mayat gitu, lagi berjejer kayak ikan, dijejer kayak ikan, tahu? Mayat? Iya, dijejer kayak ikan mayatnya. Orang tiduran tuh di halaman aku. Terus? Apa namanya? Si pedagang ini bilang juga, ya Allah Bu, darahnya banyak banget. Dia bilang kayak gitu. Terus mama aku ternyata tahu itu kenapa. Jadi dulu tuh di jalan raya itu ada kecelakaan, Mas. Oh, di jalan raya depan rumah kamu? Iya, ada kecelakaan bus. Dulu banget, mamaku, tapi kayaknya udah nikah sama mamaku
Berarti tahun 19 enggak sih, berarti 1997-an gitu, 98 gitu. 97. Iya, itu kecelakaan di depan itu, di jalan raya. Itu semua mayat, kata mama aku semuanya mostly meninggal gitu, kebanyakan yang meninggal. Ada yang kepalanya karena jendelanya kepenggal kayak gitu, dan itu dijejer di depan rumah aku. Itu sama si pedagangnya langsung bilang, oh ibu tahu, bilang gitu. Iya tahu lah, kayak gitu dijejer. Terus kita balik lagi ke yang cewek yang di pojok itu, yang di garasi itu. Si pedagang ini bilang, tuh Bu mau ikut, katanya gitu, ngeliat mulu. Terus mau dibawa kemana ya, katanya gitu. Terus kata mama kan bingung, yang bisa nggak dibawa aja. Terus akhirnya si pedagang ini ngambil botol kosong, botol Montoya, botol minum Montoya, botol gelas. Pokoknya botol kayak botol mineral. Ya botol mineral itu yang panjang itu, kosong, nggak ada airnya tuh, kosong. Terus dia ngedeketin lah spot itu. Dia gini kayak gitu, langsung dimasukin kayak gitu. Oh jadi buat masukinnya ke sini, ke botol itu berarti? Iya, ke botol ini dia masukin tuh, kayak ditarik gitu, langsung berembun botolnya. Yang tadinya nggak ada embunnya kayak gitu, langsung berembun. Kayak aku jujur sih, aku tadinya sama pedagang itu kayak apaan sih kayak nggak percaya gitu ya. Kayak apaan sih, nggak mungkin, orang nggak ada apa-apa kok gitu kan. Terus kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Tapi setelah lihat botol itu, beneran ya gitu. Kayak gitu. Terus abis itu udah langsung di ngajiin, maksudnya dibersihin gitu sama si pedagang itu. Insya Allah katanya nggak ada apa-apa, katanya gitu. Iya, terus banyak banget berarti ceritanya. Banyak. Jadi di rumah itu tuh kejadiannya emang nggak satu itu melulu, tapi banyak gitu. Hampir, maksudnya pas kamu ceritain nih kan banyak banget tuh. Berarti hampir setiap hari nggak kamu digangguin? Enggak setiap hari sih, cuma kayak ya sering, tapi nggak setiap hari. Gimana ya bilangnya? Gitulah. Iya gitulah pokoknya ya, itu rumahnya kayak gitu. Jadi rumahku tuh emang peninggalan zaman dulu, Mas. Bentuknya kayak zaman dulu. Iya, bentuknya kayak zaman dulu. Jadi dan rumah kakek aku juga sama kayak gitu, kayak zaman dulu gitu. Aku sih ngerasanya ya mungkin karena ini rumah dulu kali ya gitu. Jadi ya udah gitu, banyak penghuninya kayak gitu. Tapi berarti seiring berjalannya waktu nih, kamu ngantisipasinya gimana? Ngantisipasinya aku juga, kalau misalkan kayak mau ke WC gitu kan pasti ada rasa takut sering ya. Aku mengantisipasinya adalah kucing aku sekarang udah nggak di ruang gudang lagi, tapi di depan kamar mandi. Itu pakai kandang. Itu antisipasinya, aku setiap mau tidur aku buka dulu, aku keluarin mereka dulu. Jadi mereka kan jadi kemana-mana tuh, ke ruang mesin cuci, ke ruang makan, ke sumur kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada apapun, ada kucing. Iya, ada kucing kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya udahlah. Tapi kalau di kamar mandi juga aku kalau ngeliat ke atas suka takut. Karena itu gelap banget. Tahu kan yang plafonnya kosong, tapi maksudnya nggak ada plafon, tapi di sebelahnya itu ada plafon. Jadi kita kelihatan gitu ruang gelap kayak gitu. Menarik ya. Ceritanya menarik, banyak banget. Boleh Mas Faisal ya kalau misalkan mau berkunjung ya Mas Faisal. Boleh, kalau mau berkunjung views-nya sama komentar harus lebih dari 100. Komentar 100 lebih. Nanti saya kesana. Boleh. Ya bener ya. Nanti boleh. Cek aja, nanti kalau udah 100 saya main ke rumahnya. Nanti saya juga sebenarnya takut sih. Cuman ya gimana, permintaan pasar. Iya, boleh. Nanti kita hunting ke rumah. Oke. Siapa yang mau hunting ke rumahnya dia, komen sampai 100. Ya, paling ada lagi nggak ceritanya? Banyak. Apa lagi ya? Atau kita lanjutin part 2 aja ya? Lanjutin kali ya part 2. Boleh sih. Part 2 aja. Part 2 aja ya. Terima kasih Vera udah datang ke sini. Ceritanya
sangat banyak ya berarti. Iya banyak. Dari mulai kamu nonton nonton TV, Nonton TV, ya. terus sampai ular yang gede banget ya. Iya ular yang gede banget. Kayak aku mengiranya emang itu ular yang banyak ular tuh gara-gara yang di kamar 1 deh. Aku juga setelah Ngiranya ini gitu. ya room service ini pasti ke situ nggak sih ya? Soalnya nyambung banget. Iya. Ada ular kepala 2, ada kepala, nggak ada apa sih? Nggak ada buntutnya, nggak ada ekornya. Kalau aku di situ kayaknya ada pasti ini banget sih. Ya, saksikan terus Misteri As di Dialog Cirebon setiap hari Kamis malam Jumat jam 9 malam. Misteri As, menyingkap mitos dan misteri.